Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah dan selalu diberi kesehatan pada bulan Ramadan tahun ini, sehingga dengan kesehatan kita bisa mengamalkan amal-amal yang fadilah yang utama di bulan yang penuh barakah, penuh rahmat dan penuh maghfirah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita dan Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada sampai nanti akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dan menerangkan sedikit tentang birrul walidain di hari yang fitri. Birrul walidain di hari yang fitri. Ada dua masalah atau dua tema yang perlu kita jelaskan. Pertama tentang birrul walidain, kewajiban berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua ini adalah kewajiban besar di dalam Islam. Kewajiban besar di dalam Islam. Di dalam Al-Quran banyak, ada surat Al-Baqarah, ada surat Luqman, bahkan ada keteladanan di dalam keluarga itu, keluarga Luqman ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 kalau nggak salah, itu Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji untuk Bani Israel, la ta'buduna illallah, kalian jangan menyembah kecuali Allah, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jadi di dalam ayat ini ibadah kepada Allah itu langsung disejajarkan dengan wabil walidaini ihsana. Itu menunjukkan bahwa birrul walidain itu sama besarnya kewajiban itu dengan beribadah kepada Allah. Maka ridha Allah ada di ridha orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak ridha, maka Allah juga tidak ridha. Nah, itulah yang dimaksud bahwa birrul walidain itu adalah kewajiban sangat besar dan utama di dalam Islam. Bahkan tidak terdibatasi waktunya, ya, tidak dibatasi waktunya. Bapak ibu kita sudah meninggal aja masih ada kewajibannya bagi anak-anaknya yang masih di dunia. Sehingga sesungguhnya kewajiban birrul walidain itu tanpa ada batasnya, menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan itu tidak lekang oleh waktu ya, tidak surut oleh adanya apapun, karena itu memang seperti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak itu akan bisa dilihat dari sejauh mana akhlak seorang itu dengan orang tuanya, itu akan mempengaruhi segalanya. Kemudian dalam satu hadis juga disebutkan, Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, dan hadis ini sahih. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali ahabbu ilallah,
Para sahabat bertanya, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waktiha. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Qultu summa ayun. Para sahabat ini bertanya lagi. Kemudian selain itu, summa ayun. Qala summa birrul walidain. Summa birrul walidain. Jadi yang kedua adalah birrul walidain, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disejajarkan dengan amalan sholat, ya, berbakti kepada orang tua itu. Dan ini menjadi satu perhatian besar buat kita, para anak-anak dimanapun berada. Ya, orang tua kita adalah ya sesuatu yang paling berharga ya buat kita. Dan di hari yang fitri, nah ini maksudnya di hari yang fitri itu tidak membatasi. Birrul walidain itu hanya pada saat hari raya Idul Fitri, tidak. Nah, hanya memang budaya, ini terkait dengan budaya kita dan itu baik ya. Biasanya di Indonesia atau di tanah Jawa itu karena juga di dalam syariat kita tidak diatur kapan bakti orang tua itu, tidak ada batasan waktunya ya, maka sah-sah saja mengambil momentum untuk edukasi bersama di hari-hari tertentu atau di bulan-bulan tertentu. Seperti momentum hari raya Idul Fitri ini ya juga baik. Salah satu amalan utama kita adalah ini, karena memang ini amalan utama birrul walidain. Paling tidak ini jadi edukasi pertama untuk kebersamaan, untuk 1 tahun dalam 12 bulan itu ada 1 bulan yang kita gunakan untuk fokus khusus untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan ini asal tidak diyakini bahwa birrul walidain itu hanya di bulan fitri, ya, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting kita tidak pernah membatasi dan meyakini bahwa syariatnya hanya di pas hari raya Idul Fitri gitu. Ini ada tuntunan yang harus berbakti kepada orang tua di luar hari raya Idul Fitri, nggak ada lah. Asal tidak itu insya Allah nggak apa-apa. Kita mengambil momentum budaya ini, karena budaya, kalau soal budaya kan syariat tidak mengatur teknisnya, mengatur nilai-nilai dan ITK-nya saja. Mau mengambil di bulan yang lain pun juga boleh. Di bulan-bulan yang utama seperti bulan haram ya, bulan haram, ada 4 bulan haram itu pun juga tidak masalah, karena ini amalan besar, amalan yang utama. Dan sebaliknya meninggalkan birrul walidain itu sebagai dosa besar, uququl walidain. Makanya kita harus hati-hati sebagai anak barangkali untuk bisa memperhatikan betul bahwa birrul walidain ini kewajiban utama, bahkan orang tua sudah meninggal saja masih dibebankan kepada kita semuanya. Banyak nanti hadis-hadisnya yang mungkin di lain kesempatan bisa kita sampaikan. Yang pasti ingin kita sampaikan, berbakti atau berbirrul walidain di hari yang fitri itu juga monggo dan dipersilahkan, asal tidak diyakini sebagai syariat yang hanya mengkhususkan birrul walidain itu di bulan Syawal atau di hari raya Idul Fitri. Karena sesungguhnya sekali lagi kewajiban birrul walidain itu tidak terbatas oleh waktu ya. Orang tua kita sudah meninggal, kita masih ada kewajiban untuk birrul walidain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem Kareem Kareem.